Jadi artinya orang-orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak ini orang-orang yang tidak matang ya Mas. Jadi orangnya yang nggak bisa kendali diri dengan baik, nggak Mhm. ngerti gimana caranya Mhm. mesti, kalau bahasa psikologi coping ya, coping stres. Jadi mengatasi stres itu mesti bagaimana sih gitu kan. Ya. Nah kemudian orang dalam kondisi kayak gini memang kadang-kadang kan mata gelap ya, lalu kemudian anak itu adalah makhluk yang lebih apa ya, lebih tidak powerful ya, lebih tidak Oke. berdaya, sehingga kalau dia dijadikan sasaran maka gini, emosi itu bisa terlampiaskan gitu Mas Dani. Datang-datang setelah liburan topiknya berat nih Bu Astrid tentang Iya kekerasan pada betul. anak gitu. Pertanyaan menarik pertama adalah kenapa Bu Astrid pengen mengangkat ini? Apa fenomena yang sedang dihadapi? Ada apa kegelisahan yang dirasakan? Ya kalau yang tadi Mas Daniel udah sempat mengulas ya, Mhm. Mhm. memang salah satunya faktor ekonomi. Tapi kalau saya pandang dari segi psikologi, sebenarnya bukan ekonominya ya Mas, Mhm. tapi ketidakmampuan mengelola diri, ya terutama mengelola emosinya. Mhm. Jadi artinya orang-orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak ini orang-orang yang tidak matang ya Mas. Jadi orangnya yang nggak bisa kendali diri dengan baik, nggak Mhm. ngerti gimana caranya Mhm. mesti, kalau bahasa psikologi coping ya, coping stres. Jadi mengatasi stres itu mesti bagaimana sih gitu kan. Ya. Nah kemudian orang dalam kondisi kayak gini memang kadang-kadang kan mata gelap ya, lalu kemudian anak itu adalah makhluk yang lebih apa ya, lebih tidak powerful ya, lebih tidak Oke. berdaya, sehingga kalau dia dijadikan sasaran maka gini, emosi itu bisa terlampiaskan gitu Mas Dani, karena mungkin kita mesti kembali lagi ke Mhm. respon emosional ya Mas Dani. Mhm. Mhm. Kalau orang itu sedang emosi kemudian dia punya apa peluang untuk meluapkan, maka kemudian emosi itu akan terluapkan dengan sangat-sangat deras Mhm. gitu kan ya. Nah, terus kalau anak itu kan makhluk tidak berdaya, maka pada saat dia menjadi korban penganiayaan emosional itu, karena dia tidak berdaya, maka kemudian si pelaku itu bisa semakin apa, semakin kenceng melakukan ini pelampiasan emosinya, gitu Mhm. kan? Mhm. Nah, lupa kalau itu anaknya, kalau itu orang tuanya sendiri. Mhm. Jadi artinya kan orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu, Mas Daniel, itu orang-orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri kan Mhm. berarti. Mhm. Nah, berarti mereka kurang matang sebagai manusia ya, bukan hanya sebagai orang tua, sebagai manusia. Mhm. Betul bahwa semua orang punya stres, betul bahwa semua orang punya beban, tapi dari sekian banyak orang itu kan nggak semuanya ya Mas melakukan kekerasan pada Ya. anak Ya. gitu. Ya. Jadi hanya orang-orang yang khusus saja gitu kan. Nah, ada satu yang barangkali mesti dijadikan pertimbangan, Mhm. rata-rata para orang tua yang melakukan kekerasan pada anak itu punya sejarah kekerasan di masa lalunya Mas Daniel. Baik Korban dia juga berarti. Ya, Oke. baik dia korban kekerasan Mhm. maupun orang ini observer ya, pengamat dari terjadinya kekerasan di rumah, gitu kan? Nggak Oke. tahu yang dilakukan orang tuanya, apa neneknya, Mhm. pamannya atau siapa saja. Jadi dalam banyak sekali penelitian, memang yang pertama tadi itu ketidakmampuan mengendalikan emosi, jadi ketidakmatangan mengendalikan emosi gitu ya, Mhm. Mas. Mhm. Yang kedua, selalu terlihat di belakangnya itu ada pengalaman masa lalu yang kaitannya sama kekerasan. Nah, Oke. terutama kalau mereka sendiri pernah jadi korban kekerasan. Nah, tetapi di samping itu juga bystander juga bisa. Jadi orang yang berdiri ngelihat kekerasan gitu ya, Mhm. itu Mhm. bisa. Dan kemudian apalagi kalau ya Mas Dani bukan di keluarga saja, tapi dia berasal dari lingkungan, dari masyarakat, di mana kekerasan itu hal yang dianggap biasa. Jadi Mhm. sehari-hari Mhm. dilihat. Maka Mhm. kemudian dia belajar bahwa salah satu cara untuk melampiaskan emosi adalah dengan melakukan kekerasan. Ya. Kan kalau Mas Dani kita kita ya saya dan Mas Dani gitu ya, lagi jengkel misalnya ya. Kemudian kita punya palu gitu ya Mas. Lalu Mhm. palu itu kita pukulkan ke meja gitu Mhm. atau ke batu gitu. Mhm. Kan ada perasaan lega ya Mas Dani ya. 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 Jadi ya nah itu kira-kira sederhana seperti itu. Jadi pelampiasannya itu membuat merasa lega, dan karena dia belajar di lingkungan yang terbiasa melampiaskan emosi dengan cara Mhm. kekerasan, Mhm. maka itu kemudian jadi salah satu apa vocabulary ya, kamus yang dia punya. Mhm. Nah, suatu ketika kalau dia berada dalam emosi tinggi, si kamus ini bisa muncul menjadi perilaku karena itu udah pernah dia pelajari, gitu loh Mas Dani. Jadi memang ada unsur tidak mateng, nggak bisa kelola emosi, tapi juga ada pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan kekerasan.